Oke, sekarang lagi kembali bersama saya. Untuk sekarang ini kita lagi kedatangan tamu. Ya, tamu ini adalah dari salah satu dari ranting anggota Nawaripi. Sebelum kita lanjut videonya, kita lanjut dengan intro. Oke, sekarang saya juga sudah bersama dengan Kak Doni. Tanpa lama-lama lagi, mari kita dengarkan beberapa informasi atau cerita dari Kak Doni. Kak Doni, selamat malam. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Nah, saya dengar-dengar ini Kak Doni dari ranting Nawaripi. Ya. Nah, coba Kak Doni sedikit menceritakan sempat kejadian atau awal mula THM masuk di Nawaripi itu seperti alur ceritanya seperti bagaimana? Pertama yang TSTM masuk di Nawaripi itu dari Kak Asti. Kakak Asti. Kakak Asti sendiri yang buka, dan itu Kakak Asti sendiri dari Sempan. Tapi lokasi tinggal di Nawaripi. Jadi dia buka untuk di Nawaripi. Dan yang angkatan pertama itu yang saya sebut saja namanya satu orang, Kakak Fidelis. Kakak Fidelis, ya. Oke. Sebelum kita lanjut di beberapa pertanyaan, kita alangkah bagusnya untuk memperkenalkan dulu. Kakak Doni bisa perkenalkan Kakak Doni dari tahun berapa mengikuti organisasi ini? Saya sendiri ikut THM dari 2018 tahun 2018 bulan Desember. Oke, sekarang kita masuk di ceritanya. Kak Doni sempat ikut THSTM di Nawaripi itu bagaimana sampai bisa masuk di organisasi? Dulu dari SD sempat lihat teman latihan, jadi penasaran untuk ikut organisasi. Jadi tanya saya tanya pertama bayar atau tidak, tapi dibilang tidak bayar. Dari situ mulai saya ikut latihan sampai sekarang ini. Oh, iya. Waktu itu di Nawaripi itu kira-kira pada saat yang seperti Kakak Doni bilang sebelumnya yang buka TST di Nawaripi itu kan Kakak Asti toh? Iya. Lanjut dari cerita itu lagi loh, yang awal TST masuk di Nawaripi itu seperti bagaimana? Saya sendiri sih sebenarnya masih belum terlalu mengerti karena saya juga bukan angkatan pertama, saya angkatan kedua di Nawaripi. Sempat juga di Nawaripi itu kan terjadi vakum. Ya, itu benar. vakum itu karena apa? Yang pertama vakumnya juga itu karena kadang kalau mau latihan kalau THS sih tidak masalah. Cuman untuk THM susah karena kadang ada orang mabuk. Kan kita juga pikir untuk THM bukan THS, kalau THS kan tidak masalah. Kedua, kan anggota-anggota lain juga sudah banyak yang kerja tuh, jadi mau tidak ada anggota lagi, makanya TSTM Nawaripi vakum. Oh, TSTM Nawaripi vakum ya. Pada saat TSTM Nawaripi vakum itu Kak Doni mulai kegiatan aktivitas latihannya itu di mana? Kalau saya sendiri latihannya di Santo Petrus SP1. Oh, di Gereja Katolik Santo Petrus SP1. Oke, baik. Pada saat Kak Doni mulai rasa bahwa Nawaripi ini kayak terlihat vakum, terus masuk pindahnya ke SP1, ada beberapa anggota yang di Nawaripi ada tanya ke tidak lokasinya ke latihan itu gimana? Sempat ada beberapa anggota tanya, dan saya bilang saya latihan di SP1 karena THM Nawaripi sudah vakum. Jadi sebagai pribadi ya kan kita mengikuti organisasi toh, jadi harus
kita kembangkan. Jadi mau tidak mau saya ikut lagi ke SP1 SP1. dan itu terpecah. Ada yang dari Nawaripi juga ikut ke SMA. Oh, begitu ya. Ya, Iya, ya, sempat juga ada tanya beberapa anggota yang dari Nawaripi, dia latihannya disimpan karena alasan tidak ada materi di Nawaripi, dan juga di Nawaripi juga sempat juga waktu itu vakum. Jadi alasan itu yang membuat beberapa anggota baik senior maupun junior vakum di tempat latihan di Nawaripi. Nah, pada saat Kakak Doni masuk ke Nawaripi SP1, itu diterima baik atau bagaimana? kalau saya sendiri pertama awal saya bergabung di SP1 itu dari kakak Fidelis. Kakak Fidelis. Ya, dia sempat ajak latihan gabungan ke SP1 dan kakak Wawan sendiri kan waktu itu sebagai pembuka THSTN di SP1. Nah, dari situ mulai saya ikut latihan mungkin lama kelamaan karena sudah nyaman dan sudah terbiasa dengan kakak Wawan sendiri. Jadi saya bilang saya latihan saja di SP1 karena TSTM Nawaripi sudah vakum. Terus pada saat Kakak Doni mulai beranjak dari anggota itu kan ada beberapa, sebelum naik jadi anggota itu kan ada hal-hal yang Kakak Doni lewati dulu tuh pada saat calon. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan calon itu dulu. Kakak Doni seperti bagaimana waktu itu? Dulu kalau saya pas calon itu ya latihan banyak, ada meditasi, ada fisik dan jurus-jurus, kerohanian, semua ada intinya. Itu karena TSTM kan wajib untuk harus ada itu. Bisa Kakak Doni pada saat sudah jadi anggota itu apa nih kalau nggak rasa? Bahagia, pas sudah jadi anggota rasa bahagia, senang gitu karena tidak sangka tuh dari awal dari calon latihan keras-keras sampai tidak sangka sudah bisa jadi anggota seperti sekarang. Jadi anggota seperti sekarang. Oke, baik. Dan sekarang kita mau tanya lagi untuk Kakak Doni. Pada saat Kakak Doni mulai berkembang, itu Kakak Doni punya inisiatif untuk memajukan organisasi itu seperti bagaimana? Kalau untuk saya sih macam Nawaripi, kan Nawaripi lagi vakum. Saya inginnya sih Nawaripi itu aktif kembali. Oh, Nawaripi aktif kembali. Ya, cuman itu kendalanya itu di orang mabuk saja. Oh, jadi orang mabuk saja yang membuat latihan kayak tidak nyaman gitu. Iya. Apalagi kan di Nawaripi itu kan kadang tempat yang kalau mau dibilang orang sering mabuk di Nawaripi dalam. Jadi kadang kalau jalan aman, cuman THM kan kasihan perempuan. Jadi kita takut orang diganggu atau apa tuh. Kita kan tidak minta-minta. Baik. Jadi pada saat ini sekarang Nawaripi itu sudah berapa anggota? Sudah sampai berapa angkatan? Kalau tidak salah Nawaripi itu sudah sampai ke angkatan 5. Wih, ke-5 baru vakum seperti begitu ya. Ya. Jadi ini harapan Kakak Doni untuk kedepannya nih, mau bagaimana untuk buat Nawaripi berkembang? Sebenarnya sih mau berkembang, cuman kalau bisa tuh tambah senior lagi lah. Kalau bisa, karena tidak mungkin saya sendiri yang mau tangani di Nawaripi. Jadi sejarah Kakak Doni waktu dari SMP dari Nawaripi lanjut ikut pendadaran tahun 2018. 18. Pada saat itu disiksa, memang rasanya bagaimana begitu? Ya kalau untuk masalah rasa disiksa sih memang keras-keras, cuma ya karena sudah terbiasa dari calon tuh. Jadi begitu, karena saya juga sempat jadi calon itu kalau tidak salah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ya. Itu terjadi juga karena sempat dibilang mau pendedaran, cuman kendala dulu di kendaraan. Ya, kita sudah siap beras apa semua kan disuruh bawa itu. Beras pokoknya sembako begitu. Ya, disuruh sembako sudah siap. Pas sudah waktunya untuk kendaraan, kita kendala di mobil.
mobil saja. Iya, mobil. Kita tidak ada kendaraan untuk mau naik kendaraan, dulu kan masih di sentra ya, Sentral pendidikan. sentral pendidikan. Jadi kita pikir, aduh tidak ada ini kendaraan, jadi ya sudah, kita bilang nanti berikut sudah. Nah, sama si ikut lagi. Sabar. Jadi pada saat penadaran ditentukan hari itu kalian tidak pergi. Tidak. Oh, jadi ditunda. Ya, Oh. kita tidak datang. Nah, Sayang. Jadi sempat kalian ikut sudah punya persiapan tinggal mau pergi, tiba-tiba ditunda saja. ditunda karena kita Tidak punya kendaraan. Terus dari pada saat itu ada senior-senior lain dari atas sana ada mau niat bantu begitu kan tidak waktu itu? Itu waktu itu kita sudah sempat, kalau tidak salah mereka sudah tahu juga sih, tapi cuman kita kan ngawali ya, mungkin kita disepelekan karena memang kita dibilang ya Dia kayak dianggap menarik dirikan gitu. ya. Aduh, kesian Karena saya. kita kan di Nawaripi kalau mau dibilang kan ya anggota juga memang hampir karantina kan cuma beberapa orang saja anggota. Jadi ya kita kayak dianggap sebelah mata begitu. Oh, jadi dipandang sebelah mata begitu ya, Iya. lebih tepatnya. Terus pada saat kalian sudah mau pergi penadaran tiba-tiba ditunda, itu apa yang kalian berbuat waktu itu? Ya waktu itu Pulang ke rumah masing-masing atau Pulang ada ke yang rumah. berusaha untuk naik ke sana? itu di saya punya angkatan sendiri tidak ada, Tidak ada, itu pulang ke rumah. pulang ke rumah. Semua pulang ke rumah. Memang ini cerita cukup menarik ya teman-teman. Jadi dari cerita ini mungkin kita bisa ambil pengalaman bahwa sesulit apapun yang kita hadapi ke depan, kita ambil tindakan untuk mengheningkan dan lanjutkan ke depan. Tapi syukur puji Tuhan sekarang Nagaruni sudah bisa jadi anggota. Itu kira-kira pada waktu itu ada berapa orang? Kayaknya kalau tidak salah itu ada sekitar belasan orang. Belasan orang, bayangkan belasan orang tidak ikut penadaran. Coba itu bagaimana sakitnya tuh. Aduh. Dan itu sempat pas tidak jadi penjara itu pulang semua. Jadi diinformasi lagi bilang ada lagi, dibuka lagi. Jadi Dibuka penadaran nanti. Jadi bulan 6 tidak ikut penadaran, bulan Desember baru ikut. Iya. Jadi di situ saya pernah sempat putus asa. Dan saya kenapa orang-orang ini satunya saudara-saudara, mereka bisa penjara, baru saya tidak bisa. Mereka bisa menjadi anggota, saya tidak bisa. Jadi saya pikir saya harus berusaha lagi, ikut lagi. Desember lagi, ditunda lagi. Ditunda lagi tuh. Dari bulan Desember, pertama di bulan Desember penjadaran ditunda, baru bulan 6 ditunda. Pusing. Jadi nanti pas Desember 2018 baru Oh, jadi ditunda berapa kali waktu itu? Dua kali. Ditunda 2 kali. Gila. Anjing. Jadi Bisa tuh. jadi sempat jadi calon itu Kalau 1 tidak tahun kalau tidak berarti sudah jadi tahun 2017, Iya. bukan 2018. ya. Makanya pas dikasih sertifikat sendiri saya lihat, kenapa saya sertifikat 2018, perasaan saya 2017. Tapi saya pikir, oh iya, saya penjelaran kan bukan 2017, 2018, sedangkan latihan di 2017. Anggap saja berarti 1 tahun lebih latihan 1 tahun, pada 6 saat bulan. calon. 1 tahun 6 bulan jadi calon. Memang. Jadi pada saat itu memang di senior-senior lain dari Sempan maupun ke atasnya itu tidak sampai untuk punya inisiatif sendiri untuk turun ke ranting Nawaripi waktu itu. Tidak ada. Makanya pas bulan Desember 2018 itu baru berusaha, memang saya bilang ini sekali lagi, kalau macam memang tidak ada penjelaran berarti saya pindah ranting, saya minta begitu toh. Tapi cuma ya Tuhan mungkin jawab doa, bilang penjelaran ya, dari situ mulai ikut penjelaran. Jadi pas penjelaran itu kita kan dari awal itu calon itu penjelaran ada belasan orang, tapi kita di sana itu latihan
kita sudah anggap biasa. Jadi anggota-anggota main jurus Esurto dulu kan belum dikasih Esurto ya. Iya, calon yang belum bisa. Nah, tapi cuman karena kita kan sempat kita calon kan jadi 1 tahun 6 bulan kita sempat lihat anggota main Esurto. Jadi kita juga ikut. Jadi pada saat peredaran kita sudah tahu jurus Esurto. Jadi kalau mau dibilang dulu kita calon kita sudah mulai setara lah dengan anggota-anggota lain. Aduh Tuhan. Nah, jadi pada saat yang Kakak Doni rasakan pada saat 1 tahun 6 bulan itu apa yang Kakak Doni rasakan waktu itu? Pertama kali jadi pendedaran sih sakit. Memang ya kalau bilang kecewa ya kecewa gitu. Cuma kan rasa ada semangat tuh. Semangat jadi harus ikut. Kenapa orang lain bisa kita tidak bisa ya, kita berusaha. Dari situ berusaha tidak jadi lagi. Jadi sempat pas mau pendedaran yang bulan Desember 2018 saya bilang harus saya ikut ini. Kalau memang tidak bisa untuk bulan Desember ini pindah ranting. Tapi ya Tuhan menjawab ya berarti kita naik. Jadi pada saat pengedaran tuh mungkin pada tahun 2018 ya berarti. Iya. Oke, so sekarang kita jeda pembahasan ini tetap di channel YouTube Inus Techan, jangan kemana. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Jadi pada saat pendadaran tahun 2018 itu mungkin zamannya Kakak Victor. Tahun 2018. Sekarang di sertifikatmu di situ tertulis Ada tertulis Kakak Victor. Kakak Victor ketua distrik ya, ketua distrik ya. Wih, itu pada saat yang Kakak Doni dorang jalankan pada saat di Nawaripi itu sama sekali tidak ada informasi sama sekali. Tidak ada. Untuk bantuan begitu. Itu untuk bantuan tidak ada sih, karena kalau memang ada bantuan pasti kita sudah ikut pendedaran. Wih, jadi Nawaripi angkatan kedua berarti 1 tahun full dengan calon, 6 bulan baru naik, jadi 2 kali ditunda. Iya. Itu perasaan teman-teman di sana tuh bagaimana? Ada yang kecewa ya? Itu sebenarnya ada beberapa anggota sih yang tidak tahan, mereka keluar. Calon keluar. Jadi mereka pas sudah mau dekat, jadi mereka juga pikir begini, nanti sudah tinggal tunggu dekat pendedaran baru mereka masuk kembali, karena kan mereka sudah hafal jurus supaya pasti itu. Cuman kalau pribadi saya kan tidak bisa, masa kita keluar lagi buat kita mau masuk ya, kita kan harus dari mau jadi anggota kan harus butuh tahapan toh. Jadi tangga-tangga lah istilahnya. Jadi maksudnya kan kita sudah itu jadi harus butuh proses. Jadi ya ikuti latihan terus, pokoknya yang penting lihat latihannya. Itu pada saat yang Kakak Doni sudah lewati dengan berapa banyak proses itu sampai sekarang Kakak Doni posisi sekarang sudah jadi anggota dan dapat juga dengan Biru 1. Iya. Biru 1. So teman-teman, inilah perjuangan seseorang senior kita yang dari 1 tahun full fokus ke calon, dan tahun baru bulan 6 itu baru mereka ikut pendadaran. Itu sahabat, pada saat selesai jadi anggota dari pendadaran di Sentral Pendidikan loh. Yeah. Pada saat dari selesai pendadaran itu rasa bagaimana itu? Bilang selesai begitu ya kan? Itu pas selesai pendadaran itu memang kita sempat ya masih berkomunikasi. Sahabat, yang ikut pendadaran itu berarti 11 calon itu atau belasan calon. Jadi selesai pendadaran itu kita sempat pulang dulu. Nanti pas 3 hari kemudian kita langsung lanjut latihan lagi. Jadi tidak ada off-nya, maksudnya pulang pendadaran tidak ada istirahat lagi. Udah langsung fokus pada materi-materi lanjut begitu, materi-materi berikutnya ya. Jadi pada saat selesai lanjut Nawaripi angkatan kedua itu ada senior lain kira-kira yang dari Sempan ya,
tiga raja atau ketua distrik punya masa jabatan waktu itu ada turun-turun ke bawah untuk perhatikan? Itu kalau untuk itu sih pernah. Pernah. Hmm. Ya mungkin kisaran 2 kali atau tidak lebih, karena saya juga sudah lupa, sudah lama. Sudah lama. Ya. Saya masih tidak sangka teman-teman, 1 tahun 6 bulan loh. Jujur seks. Nah, pada saat itu kakak Doni juga ada sempat latihan di Sempang ke tidak waktu itu? Pas jadi calon tuh ada sempat Gabung dengan Sempang? sempat ada latihan gabungan untuk calon. Iya. Itu di Sempang. Aduh. Nah, so sekarang kakak Doni boleh ya menceritakan sedikit pada saat kakak Doni selesai jadi anggota, apa yang kakak Doni hadapi, baik buruk tantangan yang kakak Doni jalani di saat organisasi TSTM. Nah, sekarang kita bahas yang baiknya itu apa? Kalau baiknya sih, kalau saya pribadi, saya sudah jadi anggota ini di macam, kan ada saudara-saudara kami dari TSTM juga. Saya rasa kalau kumpul itu rasa nyaman. Nyaman. Ya, kebaikannya tuh. Jadi rasa nyaman, sama rasa anggap seperti adik kakak kandung. Karena bisa bercanda, kayak bersamaan ada. Kan kalau kita kan macam tidak ada kebersamaan kan kayak kurang asik gitu. Kalau kebersamaan kan enak. Jadi mungkin makanan biar sedikit pun juga cuma 1 bungkus begitu kan kita bisa makan rame-rame. Itu namanya kebersamaan. Jadi itu yang saya senang dari situnya, kebaikannya. Kalau buruknya di dalam organisasi TSTM itu seperti bagaimana? Seperti apa yang kakak Doni rasakan? Kalau buruknya sih tidak ada kebersamaannya. Tidak ada kebersamaan. Ya, karena saya juga pernah sempat ke mana? Yes, bisa. Oh, nah kalau itu cukup kita skip saja dulu. Nah, pada saat kakak Doni punya pandangan pada saat bukan ini ya, kita gabungan lah, gabungan. Itu yang kakak Doni lihat sendiri itu apa? Seperti bagaimana? Saya rasa sih sebenarnya biasa-biasa aja, cuman kompak begitu ya? Ya, cuman dari beberapa oknum saja. Ya, cuman sudah semakin lama menjadi anggota, kayak saya rasa sudah STM ini sudah mulai berubah. Ya. Entah, tidak tahu kenapa bisa berubah, tapi yang jelas dulu itu saya rasakan dengan sekarang tuh beda. Dulu itu kebersamaan ada sekali, sekarang kayak sudah, ya kalau mau bilang ada tapi cuman jarang ya. Kita temukan. Jarang kita temukan. Oke, so mungkin cerita malam ini atau pembahasan malam ini sudah selesai. Jangan kemana-mana, nantikan lagi beberapa video baru atau konten yang akan saya upload di channel YouTube saya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu yang akan membuat saya tetap semangat untuk membuat video. Intinya jangan lupa subscribe. Oke, next.